bersama saya Chandra Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Oh ya, sebelum kita review monster ya, karena kita mau review monster yang namanya Quaste ini ya, saya kasih tahu dulu buat member di channel ini harganya ada yang 4.000 saja, silahkan. Udah mendapatkan keuntungan banyak ya, dan namanya nanti bakal hijau-hijau walaupun di komen manapun video saya ataupun di live streaming saya ya. Kita langsung saja buat review si Quaste. Untuk eranya ya kalian tahu sendiri, sudah lama ya eranya Metro. Cuman masih bagus apa enggak ya nggak tahu. Kita coba rank up ya. Siapa tahu bisa dipakai di cavern setiap hari atau bagus setiap hari. Saya juga nggak tahu. Ya attacker atau support ataupun tanker, saya juga nggak tahu spesialisnya. Kita langsung bahas ya. Mulai dari rune, relic, skill dan juga dia akan lemah terhadap monster apa, kita juga langsung bahas ya. Kita cek skill dulu ya. Nah, kita cek skill. Ada multiple enemiesnya, ada Nanovarius juga, ada Blink juga. Untuk spesialisnya dia adalah ternyata support berelemen metal yang memiliki kebal dari kontrol di trade-nya dan juga memiliki blind dari skill. Berarti dia memang bisa memberikan efek total blind ke musuh dan juga efek blind ya. Dan juga dia kebal kontrol untuk trade-nya. Yang pertama untuk elemennya adalah metal. Elemen metal itu dia akan lemah sekali terhadap elemen magic. Jadi kalau ketemu attacker musuh yang berelemen magic, tidak saya sarankan menggunakan Quaste karena nanti bisa one hit, bisa mati. Yaitu sebisa mungkin dihindari pakai itu, atau terkena tortur seperti Bane ya, itu nanti akan sakit sekali ya. Jadi sebisa mungkin jangan terkena seperti itu ya. Quaste eranya Metropolitan, berarti sudah lama sekali ya, sudah 4 tahunan. Nah untuk level 100 dia sudah mendapatkan kebal kontrol, ini bagus sekali. Dia tidak bisa diberikan efek stun, freeze, possession, corruption, dan juga versi meganya, baby reservasi dan juga lain-lain. Bagus sekali level 100. Untuk level 110 kita lihat dia sudah dapat apa, Hardened. Dimana trade Hardened ini ya, ini dia mendapatkan peluang waktu dipukul musuh bisa meleset 20% saja peluangnya, hanya saja bisa dikombo dengan skillnya ya. Skillnya ada yang bisa memberikan efek blind dan juga daze. Berarti kayak gini, blind 50%, ini 25%, menurunkan akurasi musuh ya, semua musuh ya. Ini bagus sekali. 50% dan juga 25% itu udah 75%. Terus dari Hardened ini 20%. Kita punya 95% waktu dipukul musuh bisa meleset. Itu menurut saya bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus sekali? Karena itu sudah termasuk overpower ya. Jadi musuhnya cuma punya peluang sekitar 5% dari 100% ya, bisa masuk kalau mukul si Quaste. Yang penting kuncinya adalah ini, blind dan juga daze-nya ini masuk ke semua musuh ya skillnya. Ini combo yang sangat bagus menurut saya dari trade dan juga dari skill ya. Untuk level 130 dia mendapatkan area Nanovarius, di mana area Nanovarius ini dia memberikan efek Nanovarius ke semua musuh waktu di awal giliran ya, langsung dibagikan satu-satu. Berfungsi sebagai apa? Jadi Nanovarius itu memberikan kerusakan 10% berelemen metal setiap giliran selama 3 giliran. Dan juga Nanovarius memiliki pasif. Pasifnya adalah musuh yang terkena Nanovarius tidak bisa mendapatkan efek positif, entah seperti double damage, triple damage, damage proteksi, ataupun regen darah. Pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina itu adalah efek positif. Dia tidak bisa menggunakan itu sampai Nanovariusnya hilang ya. Itu bagus sekali karena Nanovarius itu high torture ya. Untuk skill 1, 2, 3, 4 kita bahas di Dengwon, sekalian diuji coba nanti ya bagus apa tidaknya. Kalau tak lihat sekilas ini super duper bagus. Spesial skill dia memberikan kerusakan very heavy, dimana very heavy itu kerusakan 3,5 urutannya ya. Bisa dibilang sedang mendekati ke besar berelemen metal untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek total blind dan juga Nanovarius. Bagus sekali. Total blind itu artinya musuhnya 100% buta. Jadi nggak bisa memberikan kerusakan sama sekali ke rekan tim kita ataupun ke Quaste ya. Kalau dipukul pun pasti keterangannya miss atau meleset, nggak ada kerusakan yang masuk. Efek tortur, kontrol dan juga debuff nggak ada yang masuk semuanya. Damage juga nggak ada yang masuk ya. Ini bagus sekali menurut saya. Nanovarius sama dengan trade-nya ya. Jadi ini memang bagus sekali untuk ultimate-nya.
Nah, kita langsung ke relik. Nah, ini yang paling tak sarankan menggunakan Flamera Essence. Dimana Flamera Essence untuk Quaste, nanti semisal Quaste dipukul oleh musuh ya, dan dia mati, dia bisa hidup kembali. Nah, itu adalah fungsi dari Flamera Essence. Nah, yang kedua ini support sekali reliknya. Paling tak sarankan adalah namanya Mugstaff ya, Mugstaff. Kenapa? Karena saat si Quaste ini memberikan kerusakan ke musuh, entah dengan skill berapapun ya, 1 2 3 4, pokoknya pakai skill, nanti musuhnya langsung diberikan efek tortur berupa nightmare ya. Jadi itu untuk aktivasinya si Mugstaff pasif yang pertama itu bisa dipakai 3 kali. Jadi nightmare-nya nanti untuk 2 kali, sorry. Nightmare-nya nanti untuk semua musuh bisa dipakai 2 kali ya. Dan nightmare itu bagusnya dia memberikan kerusakan 10%, berelemen kegelapan, dan juga menghilangkan 10% dari total stamina musuh setiap giliran selama 4 giliran. Itu bagus sekali menurut saya, itu support sekali. Kenapa bisa dibilang support sekali? Pasifnya ini ada yang lain lagi. Dia punya 2 pasif dari Mugstaff, yaitu dia bisa mengisi stamina semua rekan tim. Kalau staminanya ada yang di bawah 50% langsung diisi semuanya. Nah, itu bagusnya ya. Jadi Mugstaff itu memang paling the best. Jadi untuk reliknya Flamera Essence dan juga Mugstaff itu yang paling bagus. Nah, untuk Quaste sendiri ini rune yang sangat-sangat saya sarankan adalah full kecepatan ya. Nah, seperti ini. Untuk levelnya 7 sama 8 itu sudah cukup menurut saya. Kenapa Bang kok level 7 sampai 8? Karena eranya itu di bawah galaktik ya. Jadi era di bawah galaktik itu sebisa mungkin rune-nya levelnya 7 sampai 8 itu sudah cukup, udah lumayan tinggi ya. Jadi untuk Cavern of Assassin nanti ya sudah bagus sekali ya. Dikasih rune kuning semuanya 3 biji ya. 3 biji. Jadi nanti kalau memang mau dimutate, mau dipakai jangka lama di Cavern of Assassin, tak sarankan seperti ini level 7 sampai 8 ya, 3 biji. Kalau dimutate dengan penambahan darah. 3 biji. Jadi nanti biar darahnya itu juga tebal. Kalau dipukul musuh biar nggak langsung mati. Itu adalah fungsi dari rune. Bang, untuk rune itu dimutate sama enggak itu bedanya apa sih? Bedanya banyak. Kalau tanpa mutate itu cuma bisa dibilang pakai 3 rune ya. Kalau sorry malah tak fight. Nah, kita coba di sini. Kalau dimutate itu sama saja satu monster menggunakan 4 rune ya. Coba langsung saja kita si Quaste-nya. Dia elemennya metal ya. Itu memang kalau kalian kasih ke Cavern of Assassin setiap hari pakai Quaste masih boleh juga ya. Di era Metro, jadi sehari bisa mendapatkan 200 cel era Metro. Itu yang menurut saya paling bagus ya. Karena dia mendapatkan speed yang tertinggi dan juga nanti ngerepotin sekali. Musuhnya itu bakal miss terus kalau mukulin kita ya. Skill pertama, dia memberikan kerusakan Trust Shower, stamina 42, koldonya cuma 2 ya. Dia memberikan kerusakan urutan kedua yaitu moderate ya. Berelemen metal untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya kalau punya efek positif itu dihilangkan ya. Semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh itu dihilangkan. Jadi Quaste memang bagus ya. Dia setelah menghilangkan, dia juga bisa memberikan efek tortur berupa Nanovarius. Nanovarius jangan lupa itu high tortur ya. Jadi memang dia itu spesialis biar musuhnya nggak bisa pakai efek positif. Itu memang bagus sekali. Skill kedua dia memberikan kerusakan elemen spesial. Ingat, elemen spesial dan fisikal nggak punya strongest dan weakness ya. Jadi contoh kita pakai skill 1, kalau musuhnya lemah terhadap elemen metal karena skill 1 elemen metal ya, itu nanti mendapatkan kerusakan 2,5 kalau musuhnya berelemen light ya, karena metal lebih kuat terhadap elemen light, cahaya ya. Itu kalau fisikal ataupun spesial itu nggak ada. Jadi damage-nya ya kalau memang cuma 10M ya 10M terus gitu ya. Jadi sesuai sama rune-nya saja itu. Jadi setelah dia memberikan kerusakan dengan elemen spesial, urutan kedua dia memberikan efek total blind. Jadi nanti musuh yang terkena total blind itu udah pasti kalau mukul kita pasti meleset. Nggak mungkin nggak miss ya. Itu bagus sekali. Ini nanti bisa diarahkan ke musuh yang bisa dianggap ke mematikan atau mengancam jalannya giliran kita, itu kacau ya. Bagus, staminanya juga irit, koldonya juga cuma 1. Skill ketiga dia memberikan kerusakan this setting, stamina 32, koldonya 2. Staminanya irit sekali, bagus sekali. Dia memberikan kerusakan heavy, itu urutan kerusakan ketiga, berelemen metal untuk 1 musuh saja. Setelah itu menghilangkan efek positifnya dan juga memberikan efek Nanovarius. Jadi memang dia spesialis menghilangkan efek
positif juga ya, bagus. Nah ini yang paling menurut saya bagus lagi, skill keempat ini dikombo dengan trade-nya itu paling bagus. Dia memberikan kerusakan spesial untuk semua musuh ya, moderate, kerusakannya itu bisa dibilang urutan kedua atau sedang ya. Dia memberikan efek blind dan juga dase. Jadi ini kalau dikombo ini sangat ngeselin. Jadi nanti musuhnya kalau ngasih kerusakan ke kita itu sering sekali miss ataupun meleset ya, miss ataupun meleset. Jadi kerusakan nggak ada yang masuk, tortur terus dan lain-lain ya. Jadi blind dan juga daze ini menurunkan akurasi musuh sebesar 75%, dan si quest sendiri itu punya trade peluang 25%, 20%. Totalnya 95% waktu dipukul musuh bisa meleset ya. Itu bagus sekali. Jadi nanti kalau quest mau kalian pakai di Cavern of Passage setiap hari, tak sarankan di combo dengan monster yang punya trade Hardened, Taug, Bulwark, Demons dan juga Super Demons. Itu yang paling tak sarankan. Jadi nanti musuhnya meleset terus, bikin kesel ya. Untuk animasinya kurang lebihnya seperti ini. Oh, dia itu seperti kartun yang ada di anime One Piece kalau nggak keliru ya. Ada bentuknya kayak gini di arc-nya Sanji kalau nggak keliru ya, di Big Mom. Mirip itulah ya. Ya kurang lebihnya seperti ini saja. Saya sangat berterima kasih buat yang sudah subscribe, buat yang sudah like dan komen ya. Saya pamit undur diri. Chandra Cabikut, Monster Legends Indonesia.